Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yudhallu sama'uhu Falazda'an khawli wa fi'li wa niyati Bihi asabihi min kulli da'i wa nuruhu Jalilun li qalbi dajali wa khairati Faya Rabbi mati'ni bisirri hurubi Wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa mubladi Wa sahil alaya hifdahu thumma darsahu Bijahin nabi wal ali thumma sahabati Walhamdulillahi rabbil alamin. Guru kita bersama Bapak Ketua DKM Musyawarah Falak Ustaz Abdul Somad. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan zahir dan batin. Para pengurus Musyawarah Fathul Falak, para jamaah tahsinul Quran, bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada subuh Ahad ini kita kembali bisa hadir bersama-sama di Musyawarah Fathul Falak. Setelah menunaikan ibadah salat subuh, kita teruskan kegiatan kita dengan ngaji Al-Quran bersama. Ngaji simakan, ngaji tadarusan dalam rangka tahsinul Quran, tahsinul ibadah. Semoga apa yang kita laksanakan program kegiatan DKM setelah seluruh jamaah mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tetap disampaikan kepada seorang yang mulai yang telah diwahyukan kepadanya Al-Quran. Beliau adalah Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, zuriyahnya, para sahabatnya, para tabi'in, pengikut tabi'in, para ulama, para kiai, guru kita. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta zuriyah kita diistiqomahkan, tetapkan iman Islam, senantiasa mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita berdoa bersama-sama khususnya kepada saudara-saudara kita jamaah Musyawarah Fathul Falak yang sedang menunaikan ibadah umroh. Ada saudara kita Bapak Sulaiman dan keluarganya sedang menunaikan yang berangkat ibadah umroh, dan saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang lainnya yang menjadi duyufullah, duyufur rahman, para tetamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga umroh mereka semua menjadi umroh yang makbul dan pulang ke tanah air dengan sehat afiat, berkumpul lagi bersama kita, ngaji lagi bersama kita. Semoga sa'i mereka dijadikan sa'i yang dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka setelah pulang melaksanakan umroh kembali ke tanah air, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja yang dikerjakan ibadah mereka, kasab mereka menjadi kasab-kasab yang diridhoi, yang diberkahkan, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun semua insyaallah secara bergiliran akan berangkat melaksanakan ibadah umroh atau haji.
Amin ya izin dan Allah. panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita terusin bacaan Al-Quran kita pada surah Ali Imran ayat 193. Nah, kita lagi di mana? Terus agama Rabbana innana ya. Pas itunya apa setelahnya? Pas itunya apa? 94 lanjut ya. Oh iya 94. Sekarang 93 ya. Belum, 193 Ustaz. Kemarin 192 kemarin. Oke. Sekarang Sekarang Rabbana innana. Baik, mari kita warming up dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. lanjutin Bapak Ilham, walaupun lagi masih ramu-ramu apa ya. Ya baik, kita kembali kepada ayat Apa tuh ayat belum selesai tadi? 13 yang mau diperhatikan.
ini tilka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan saja. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Kalau napas lagi bengek begini Pak, jangan paksain baca. Maksudnya jangan paksain panjangin, jadi rusak. Mendingan sepotong-sepotong, tapi bener wakofnya. Nah itulah kita kenapa belajar wakof. Ada wakof intirori, wakof darurat. Aturan napas kita panjang bisa melebihi 30 harokat, tapi kan lagi ngap batuk mulu, tetap bisa baca Quran dengan baik. Oh ternyata ada manfaatnya wakof itu. Coba kalau nggak bisa wakof satu ayat baik itu nggak kuat. Kalau aturannya baca Quran harus satu ayat. Ayat mau berhenti, tinggal yang pendek. Mendingan kayak tadi ini ayatnya segini. Nggak mual. Balik lagi. Til kata ini seperti yang biasa kita sebutkan punya sifat diantaranya samas, maka agak becek. Til. Lamnya lam mati yang diawali harokat kasroh menjadi hukumnya tarki. Til kaki kukak. Tilka ada bunyi hamas. Jadi hamas itu adalah menahan, mengalirkan udara, menahan napas tapi dialirkan sedikit. Beda dengan itu ya, rohwa itu. Tilka ha hi hu ha hudu begitu bacanya, jadi jangan datar. Tilka hududullah. Kalau udah lanjut-lanjutnya ganti tilka hudu siapa itu haji hududa didu, jangan ketebalan sehingga bunyi wudu. Ini mah dasar datar, didu dadar. Hudu doma bertemu waw sukun disebut modi'i, 2 harokat. Hududu, hu tadi kosor tuh namanya hu begitu. Itu tadi kami doyan yang panjang-panjang. Nah, hu-nya pendek. Kenapa? Karena huruf hijaiyah berharokat doma. Huruf hijaiyah berharokat aiku, fathah kasroh doma, hitungannya satu harokat. Maka koreksi kalau kepanjangan tuh, misalnya tadi tilka hudu, kayak kepanjangan karena ka fathah ka ha doma hu gitu doang. Maka kita ngaji ikro jadi satu, ha hi hu ba bi bu. Kalau udah mulai ngajarannya ha hi hu, bocah jadi biasa panjang, umumnya senang panjang. Kalau kita dapat yang panjang oleh yang pendek, hududullah ada dal berharokat doma. Kalau di eja dal alif lam ha tasdid doma dul, lam fathah la ha kasrahi dullahi. Di asal ejanya dullah, dibacanya dul. Nah dulnya itu namanya tarhim. Di mana-mana ada lafaz Allah atau lafzul jalalah, lafaz Allah dalam tulisan Al-Quran didahului oleh harokat dhamma, maka dibacanya tafkhim. Maknanya tafkhim alias tebal.
sehingga jangan sampai kedengaran ada wawunya yang masih ada wawu dilatih. Allah yang masih Allah masih diganti. Allah lidahnya naik ke atas. Dul. Jadi nggak ada Allah. Di situ nggak ada huruf wawu. Jadi dul. Itulah takhirnya. Hududullah. Kalau aku panjangin, lafaz Allah yang tadinya 2 harokat boleh 2, boleh 4, boleh 6. Menjadi ma'arif li sukun bilafzil jalalah. Pada disebut apabila ada maqtobi berada pada posisi huruf yang diwakafkan yang tadinya hidup menjadi sukun. Hak lafzul jalalah tadinya berharokat kasrah, bila mana wakaf di situ maka hal itu berubah menjadi sukun. Itulah namanya mada alif li Sukun. Sehingga panjang mad li sukun mah pilihannya kata ulama tajwid boleh 2, boleh 4, boleh 6. Enggak mutlak harus 6, enggak. Usabab asalnya lima topik udah 2 maka jarang disebut. Maksudnya antara 4 dan 6. Padahal mah 2 lagi boleh. Yang enggak boleh mah kosor, kamu kepanjangan lebih dari 6. Pokoknya min Allah gitu doang. Itu enggak boleh. Min Allah. Nah, kemudian tadi namanya apa tadi? Mad alif li. Mad alif li sukun. Mad panjang alif itu alif itu baru li sukun. Ada panjang yang baru ditambahkan di situ gara-gara li sukun, ada huruf yang disukunkan. Hurufnya apa be? Boleh lafzul jalalah, boleh nun, boleh apa saja, yang penting huruf itu tadinya hidup jadi mati gara-gara wakaf. Wakaf yang mana saja? Wakaf ikhtiyari boleh, wakaf ikhtibari boleh, wakaf ittirari boleh. Ini wakafnya wakaf ikhtiyari. Wakaf apa namanya itu? Wakfu Al-waqfu aula, wakaf lebih utama. Saya mau memakai itu, apa saya mau panjang 2 meter? Terus gak apa-apa. Tilka hududullahi wa man yuti'in. Cuman Allah yang tadi yang mengatakan disukun karena wakafnya jangan dipakai jadi maqtobi. Apa Allah yang 2 harokat. Sering sampaikan begitu pula dengan lafaz Allah yang dibaca ketika takbir intiqal, namanya isbah. Allahu akbar, ruku. Itidak sami'allahu liman hamidah. Padahal itu bukan di akhir kalimat, itu di tengah, di awal malam. Boleh kata ulama tajwid namanya isbah, di isbah. Seperti mad lazim harfi musybah, huruf-huruf tahajjud yang dibaca panjang 6 harokat. Nun 6 harokat atau banyak kurang lebih. Berdasarkan mana kita mengukur harokat itu? Berdasarkan tempo. Kalau orang tempo panjang bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, segitu temponya, maka bacaan takbirnya temponya segitu, bacaan tasbihnya segitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu mengukur lama sujud seseorang dari bacaan murattal yang dibaca imamnya itu seperti itu. Nah, jadi kalau wakaf menjadi mad alif li Sukun. wakaf lebih utama di situ, muatannya 75%, 25%-nya boleh lanjut, enggak mutlak. Sehingga kalau kita wakaf, kalau kita wasal menjadi maqtobi, haknya itu jangan panjang, dibacanya qasar. Ini bapak-bapak sudah ngerti semua bacaan ini, boleh bahas tajwidnya be. Wa man yuti'i, wawunya qasar, mim nun iya, tasdid fathah man. Nunnya dibaca nih, ada nih, saya jadinya mim nun ya, tasdid fathah mai. Nun ada tapi enggak dibaca, namanya diidgham. Idgham apa ini?
idgham bigun Gunna. bigunna wa tani idghamun bisirdatin atas fiyan ma'nuna indahum qad tabata lakinna kismun kismani yudghama fi bigunnatin biyan mu'lima. Dapat dulu itu Orang. yang punya ya malah pemain bola ya. Wa mai, jadi apa mat? Jadi idgham. Idgham memasukkan bigunna dengan dengung, ditahan dua harokat. Di mana jadi tahannya? Wa mai, di situnya di mana? Kalau seandainya nggak ketemu tafsir, nanti bapak baca buku kitab-kitab yang nggak berharokat. Ketemu nun sama yang kejajar begini, ngerti baca, ngerti tarjimul kalam, udah langsung nanti idgham dewek. Enggak juga. Seandainya enggak apa-apa, kalau bukan Quran mata Quran diajarkan begitu. Wa may yuti'in. Dulu ya. Zaman sahabat enggak ada nuktahnya itu. Ini kita sudah pakai rasam nih. Enggak ada titik-titiknya itu. Kebayang nun sama tak kayak gimana bedanya itu. Maka bersyukurlah kita ada para penggagas revisi apa menambahkan nuktoh, menambahkan harokat sehingga kita yang awam-awam ini pada bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Wa may yuti namanya isti'lah. Maka bunyinya walaupun kasroh tetap dimonyongin istilah. Ya huruf to, bod, kha, ghain, ya. Siapa lagi tuh? Itu harus tetap walaupun kasar mulutnya harus keroncong ke depan. Yuti, yuti, akhi, wi, gitu. Wa may yuti, jadi jangan datar, kedengarannya nggak tepat. Memang pada poinnya kita mendengarkan orang baca Quran itu ketepatan makna itu dari hasil bunyinya, walaupun nggak terlalu moncong banget mulutnya. Wa may yuti'il wa man yuti'in, enak, tebal kan? Jadi tebal dia. Jadi jangan tak biasa to ti to to. Wa man yuti'illah. Lafaz Allah dibaca tapi karena lafaz Allah didahului harokat kasrah. Di mana-mana ada lafaz Allah dalam kasrah namanya tarki alias tipis. Allahnya dua rokat hanya qasar, wa ro qasar, wa rasul. Nah, disebut qasar teh bagi yang suka manjangin mah harus jadi pelajar nih. Ha pendek, waw pendek, ro pendek. Harus dengan sadar baca dulu, baru sadar jangan beri pingsan kalau bisa. Wa rasul mat tabi'i lahu disebut hu Panjang. disebutnya apa? Madsila qasil. Hak domir bertemu dengan huruf ya selain hamzah. Huruf hijaiyah 28 dikurangi 1 hamzah tinggal 27. 27 itu huruf madsila qasirah, dibacanya panjang 2 harokat. Wa rasulahu, lagi enak ini mau ditandain namanya doma, disebutnya doma panjang atau doma terbalik ya. Sebutnya doma panjang. Kalau nggak ada doma panjangnya alias gundul, bingung kita menunjukkan ini dibaca panjang. Hak domir itu apa pendek, asal katanya huwa baunya mati menjadi hu, hiyanya mati menjadi hi, gitu. Jadi asal domir itu huwa, asalnya wa rasulah huwa, asalnya gitu. Huwanya dimatiin wa rasulahu, jadi menjadi rosem yang hak, bunyi hak domir itu seperti ini. Kemudian apabila ada hak domir diawali huruf yang hidup, hurufnya apa itu sebelum domir? Sebelum hak domir huruf apa? Lamnya hidup apa mati? Hidup. Kalau ada hak domir diawali huruf yang hidup, lamnya hidup tuh. Siap-siap hak domir itu panjang.
minimal banget masilah qasiro. Bisa jadi masilah tawilah, lihat huruf di depannya, huruf apa tuh? Huruf iya, hidup apa enggak? Hidup. Kalau hanya itu maka jadi masilah tawilah, karena iya menjadi masilah qasiro. Jadi mana ada hadomir yang nggak dipanjangin, ada hadomir yang diawali huruf yang mati. Mana contoh di sini yang ada seorang sekolah itu. Mana? Nah, yudkhilhu tuh. Ada yudkhilhu wa rasulahu yudkhilhu. Ada hadomir juga. Terus sebelumnya apa? Lah, lamnya mati apa itu? Mati maka hadomir itu catat itu. Apabila hadomir diawali huruf hidup maka dipastikan hadomir itu dibaca panjang, tinggal panjangnya 2 harakat atau lebih. Tapi kalau ada hadomir diawali huruf mati, mesti dia pendek. Jadi kita tahunya ujung-ujung hadomir, nggak ada sebabnya tuh. Hadomir itu asalnya dari mana? Jadi domir itu kata ganti. Tergantung kata ganti pertama buat orang yang dibicarakan. Jadi domir balik ada rujuk nanti baliknya kemana nih? Ini hak domir ini wa rasulahu baliknya ke lafaz Allah. Wa may yuti'illah, siapa orang yang taat kepada Allah, wa rasulahu dan kepada rasulnya, kata gantinya. Ya siapa berarti itu? Milik siapa? Milik Allah. Yudkhilhu bakal dimasukkan hu itu siman. Nah, hu ini siman. Yudkhilhu akan dimasukkan hu ke dalam surganya Allah. Jannatin tajri min tahtiha. Yudkhilhu bakal dimasukkan musiman kepada siapa? Kepada jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Jadi ada man, ada Allah, ada Rasul di situ. Jangan sampai muhotomnya hilang, mana dulu nih yang harus kita perhatikan. Wa rasulahu 2 harakat. Yud mental disebutnya qol dibagi 2, ada sugro, ada kubro. Ini di tengah kalimat pada kalimat yud. Di tengah dong kan. Katanya yudkhil. Jadi kalau harus kalimat itu satu kata. Kalau kalimat di bahasa Indonesia maka masjid satu kalimat. Masjid itu warnanya hijau, itu kalimat. Kalau di bahasa Arab masjidun itu kalimat satu. Kita makan kata masjidun yudkhilhu jannatin itu satu kalimat. Ada kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Isim dibagi lagi banyak, fi'il dibagi lagi banyak, kalimat huruf ada pembagian lagi, jadi pusing ngejelasin ini semua. Kebanyakan nyambung. Yudkhilhu bakal dimasukkan hu itu siman jannatin kepada surga. Hu-nya dibaca pendek, domirnya domir pendek. Domir juga dia juga. Tadi kalau sugro tadi karena dal mati di tengah kalimat. Ji ju jajib. Tengah-tengah lidah naik ke langit-langit. Jadi bukan ujungnya. Sehingga kontrol kalau bunyinya terlalu ada sama za. Jadi ini mas betul-betul tengah-tengah lidah yang nempel ke atas. Ji ju lihat nun ditasdid namanya Gunnah musaddadah. Apabila nun dan mim ditasdid wa mimma thumma nunan syuddida, wa mim dan mim serta nun yang syuddida ditasdidkan maka dibaca gunna. Jannah madqa bi'i. Dulu kita ngaji mad badal ini. Dulu saya diajarin mad badal. Terus kan kita ngaji lagi. Wih, ini mau bi'i. Karena mad badal yang sesungguhnya yang diajarkan tajwid adalah hamzah yang bertemu huruf mad.
hamzah yang bertemu huruf hamzah di awal kalimat bentuknya alif, disebutnya alif ya bisa. Jannatan dengan na harus sama panjang, namanya tawazun. Sama panjangnya gunnah dengan matobi'i disebutnya seimbang. Bahasa Arabnya, bahasa tajidnya tawazun, mizan, wazan, mauzun, wajan timbangan, maujun yang ditimbang. Bawa apa itu? Bawa wajan. Orang kita bawa timbangan. Maujun yang tawazun seimbang. Jannatin tajid, oleh karena ya hijau kan tin namanya tin namanya ifa apa ifa samar menemu. Ayo masih ada yang bilang temu ifa masa samar mah ada remang-remang gitu. Tapi saya melihat samar-samar katanya ada di pojokan musola, sama khafiyah. Tapi ifanya ifa apa ini? Ifa akrob tak dal. Maka dibacanya tergantung nih. Jannatin begitu bunyinya. Gak dalam. Kalau dalam apa? Jannatin beda. Jadi level berikutnya bapak yang sudah ngaji bukan hanya sekedar bisa membedakan mana izhar mana ikhfa, tapi sudah bisa membedakan mana ikhfa akrob, ausat dan level. Level. Jangan saya mau orang awam Pak Ustaz. Jadi orang awam senang amat sih. Kalau orang dalam Pak Ustaz? Kalau orang dalam? Orang dalam. Iya, jadi orang awam kan jangan dipakai sesombongan. Orang pintar itu nggak boleh sombong orang awam. Jadi kudu belajar maksudnya. Jadi kalau untuk tawadu bahasa itu dipakai sama awam agak ngerti. Tapi jangan jadi pakai hari-hari asal disuruh ngaji sama orang awam. Asal suruh makan, saya nggak awam, saya ngerti mah. Ngerti. Jannatin gitu gantung barokah. Tajid bentar kolkola surah ri disebut min ifa apa? Ifa aus Ifa akrob lagi tak dalamnya sampai jannatin min gantung tak dal akrob kap apa sisanya berarti au. Kalau 205 kali 15 berapa? Susah kan? Ini bukan. Satu dal 3 kokap 2 5 tuh sisanya Ustaz. Gampang banget dibagi itu kan. Tajri min hanya keluarin ti hal. Ada alif lamnya jelas nampak disebut alif lam. Qamaniyah an tidak idhar nanun nanti bertemu huruf tidak ada 6 14 apa yang aman. udah mulai ngaco Ya itu bapak belum pada hafal idhar ada berapa. Ini itu untungnya besok nggak ujian repot. Anha matok. Nah kalau habis nafas di alaran ha itu menjadi mad sukun, rohnya jadi tafsir. Min tahtihal anhar. Wakaf di situ karena wakaf Ustaz. Iya kan kalau habis nafas. Tapi diulang kalau kan diulang lagi, jangan direjit khalidi, jangan situ. Kita nggak ngikutin ulama kalau begitu. Dosa Pak Ustaz? Ya nggak dosa sih. Cuma orang urut deh, ngaji nggak ada gurunya dari mana itu? Ulang dewe berarti. Min tahtihal anharu khalidi. Diulang lagi kalau kita ngikutin guru mah. Kecuali kita emang saya guru saya lawan semua Pak Ustaz, mohon maaf saya nggak lagi guru. Nyelain kalau gitu dah. Mantap.
Kalau nggak pakai guru, kan kita pakai guru. Guru kita belajar dari gurunya, guru kita belajar dari gurunya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita cari itu ujungnya. Kalau guru mah kali kadang-kadang suka ngeselin kali kalau guru mah. Kalau udah sama Rasulullah kita ilmu. Warman al-anharu khalidina khamat tabi lidiman tabi asal bertemu ya subhana qasar fi man tabi ha tabi bukan mana dari sukun ha. Kenapa? Karena nggak ada huruf ujungnya. Jadi jangan sampai baca khalidina fiha hanya aman itu tabi wadaman dzalikal alif lam qamariyah fauzun Qamariyah azim zalnya dibenerin malam aja kasih udahnya tahun kelima nih bos saya jangan sampai zalnya masih sisa fauzul azim mana ini sukun kita baca istighfar Sadaqallahul azim Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Peserta itu rahimahullah maafin saya bila kalapan dan khilaf ada kata-kata yang berlebihan. Akhirat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.